Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, pertarungan untuk melawan tuduhan-tuduhan dari para polemikus muslim, ustadz yang selalu membahas Alkitab itu terus berlangsung. Luar biasa mereka mengutak-atik Alkitab, tetapi puji Tuhan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, seluruh apologetik Kristen diberikan wawasan, pengetahuan untuk meluruskan bahkan membantah sekaligus menyerang secara langsung bagaimana keimanan mereka, dan itu sudah dilakukan oleh apologetik Kristen berulang-ulang. Teman-teman terus dukung, doakan supaya banyak orang disadarkan. Tujuan kita bukan hanya meluruskan tapi juga untuk memberitakan Injil, dan banyak orang yang akhirnya dicerdaskan karena membuktikan bahwa apa yang dibahas oleh para ustadz itu semua adalah kebohongan, dan akhirnya mereka dicerdaskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Ora tahu nggak? Yesus menebus dosa. Mana dalilnya tayo? Pantas kau penyembah manusia karena kau bodoh. Kalau kau nggak bodoh, kau nggak akan menyembah mayat. Mayat disembah, bodoh. Ya, besok-besok jangan gitu ya bang ya. Bikin malu sama Tuhanmu. Bikin malu Tuhanmu, bikin malu agamamu, bikin malu keluargamu. Kok sibuk kau sama sesembahan orang? Bisa aku bertanya? Jangan. Ini kak, yang kalau di Islam kan udah pasti tuh kak, mati dalam keadaan tidak Islam neraka jahanam, dan itu kekal di dalamnya ya, kayak orang-orang kafir. Nah kira-kira kalau aku mati dalam keadaan Islam, di Kristen gimana itu kak? Kekal juga nggak di dalam neraka? Silakan. Saya mau tahu dulu nerakanya Islam itu seperti apa. Kita cari tahu dulu dong ya kan. Nah, kalau aku lihat ya di Al-Quran, neraka itu ada dua versi. Ada neraka yang membekukan dan ada neraka yang membakar. Ya. Dan bahan bakarnya itu batu sama manusia itu kak. Nah itu bahan bakarnya itu yang itu di kalau neraka. yang api. Kalau yang beku itu bahan bakarnya apa? Kenapa? Kalau yang beku bahan bakarnya apa? Aku belum memperdalamin ke situ, cuman aku pernah dengar Ustadz Hadi Hidayat Itu aja. orang-orang yang di dalam ya. Orang-orang yang di dalam neraka itu ngapain coba saya mau tahu. Ya disiksa lah. Disiksanya, penyiksaannya ya saya tahu. Neraka itu siksaan. Siksaannya itu seperti apa? Setahu aku nih ya, kayak orang yang nggak pakai hijab nih, seorang muslimah yang nggak memakai hijab itu ditarik ke ubun-ubunnya sampai berceceran otaknya. Terus orang yang sering itu untuk perempuan-perempuan ya, orang yang sering memperlihatkan bentuk tubuhnya, kalau nggak salah itu keluar kala jengking apa itu ya, seperti itulah kak. Terus orang yang suka lidahnya dipotong gitu lah. Kalau di surga seperti apa? Iya, kalau surganya seperti apa? Sabar satu lagi dong. Surganya di dalam Islam itu dijawab. Ya kan biar tahu nih perbandingan, biar saya bisa jawab ya. Kalau surganya seperti apa? Coba. Surganya, aku pernah dengar tausiah kalau semua yang kita inginin tuh ada di surga, dan kita selalu dengan kenikmatan di dalam surga itu gitu kak. Apa aja gitu? Apa aja gitu boleh? Iya boleh. Jadi kalau misalnya ada laki suka sama laki kan di dunia kan nggak boleh. Nah, kalau di surga sana nanti boleh. Itu tetaplah nggak boleh. Loh, katanya apa aja? Gimana sih? Nggak jelas. Surganya masa ada syarat dan ketentuan ini apa? Iya kan kalau di dunia itu kan yang ini. sesama jenis ini kan nggak, ya sudah jelas pasti di dalam neraka. Makanya saya mau tahu dulu definisi surgamu itu seperti apa. Lo kalau tetap kayak gitu nggak boleh. Benches di sini nggak usah masuk Islam guys. Sama aja di dunia juga sama. Ya, di dunia kan tempatnya nafsu kan. Nggak, saya tanya loh, di mana di surga nggak ada nafsu? Di mana sih? Dia nggak bisa jawab nih. Orang nanya dia malah bertanya-tanya nggak bisa jawab nih. Dijawab dulu dong. Oman kok nggak bisa jawab pertanyaan apa? Jadi di surgamu itu kan katamu, ini konsisten dulu dong. Apa aja yang tidak bisa kamu dapatkan itu kamu dapatkan. Semua katamu. Pas saya kasih contoh kenapa nggak jadi? Coba tanyalah ustadzmu. Gimana sih ini? Nih, misal ya. Iya di dunia misal kalau sampai lagi di sana. Aneh nih. Oh, berarti gagal dong. Gagal ya, apanya? Gagal kalau kamu mengatakan di surga nanti ngapain aja boleh gitu. Berarti apa dong spesifikasinya kenikmatan surgamu? Iya orang nggak jelas. Di dunia aja penikmat sesama jenis itu tempatnya neraka. Gimana? Jadi surgamu itu isinya apa? Ya saya mau tahu dulu. Surgamu itu seperti apa?
Ayo dong, surgamu itu seperti apa? Ya saya nggak tahu. Apa aja boleh. Loh berarti kalau yang kayak gitu nggak boleh, gagal. Jadi apa kenikmatan apa di surgamu? Ya sekarang kakak pikir secara logika, ya kan? Apa tuh? Di dunia aja nggak boleh, dilarang. Nah, yang melarang itu masuk neraka. Nah, gimana dia mau ke surga orang dia aja masuk neraka pun gimana? Kalau di dunia boleh nggak satu laki-laki dengan 70 istri? Nggak beda, kita keras di Islam itu nggak bisa sembarangan. Kalau nggak boleh, nggak boleh, nggak kayak di Kristen. Kalau di dunia, bahkan di dinikahkan dunia sama nggak boleh. pastornya. Kalau di dunia nggak boleh satu Sesama jenis, laki-laki. kalau di Islam nggak boleh. Kalau di Kristen mungkin Nggak. boleh. Saya Nikah tanya, sama saya jenis. tanya. Ya, saya tanya. Kalau di Islam nggak Kalau boleh. di dunia orang Islam boleh nggak satu laki-laki dengan 72 perempuan? Boleh nggak? Boleh dong, boleh. Oh, di dunia boleh. Oh, di dunia nggak boleh. Di dunia boleh, di boleh dunia kalau nggak mampu, boleh. boleh kalau mampu. Di mana dalilnya? Loh, bukannya sampai 4 batasnya. Loh, kok ini ngeri? Loh, kamu udah ganti nih sekarang ayat Qurannya. Apa itu? Loh. Jadi boleh satu laki-laki dengan 72 istri gitu di dunia? Boleh dong, boleh. 100 pun boleh. Oh, boleh. Oh, jika 100 mampu. boleh. Mm-mm. Coba, tadi kamu secara logika itu wajar nggak sih satu laki-laki dengan 100 istri? Itu bukan lagi suaminya yang menikmati, itu dia suaminya diperkosa istri-istrinya. Iya. Loh, iya, itu Bisa, pasti bisa, konteksnya bisa. pasti yang diperkosa. Kenapa? Karena dia capek. Dia yang dijadikan objek. Itu udah salah, makanya apakah itu kenikmatan? Saya tanya, apakah itu kenikmatan? Astagfirullah. Iya kenikmatan. Gini loh kak, nih kayak aku kasih tahu nih, bapak kakak aja nih, bapak kakak kan seorang laki, ya kan? Nih, mustahil ya. seorang laki-laki dikasih selangkangan nggak mau, bapak kakak aja pasti mau. Oh, Nah, gitu. gitu ya kan? Jadi iya. Oke, jadi surgamu jangan nanti, gini lah. oke, Seorang di laki-laki dunia. ditokolin selangkangan itu pasti mau. Gitu loh Ya, kak. Pikirlah oke, secara bukan logika, masalahnya bapak kakak mau. aja pasti Ini mau. Coba kasih sanggup janda nggak muda, bapak menggilirnya suruh langkang dalam 100 muda nih, itu? pasti dibantai Ya, sama bapak kakak. sabar dong. Di laki kok kenceng banget gasnya. Ya iyalah, harus Nanti kenceng. perempuan Masalah dong. akidah ini coy. Sabar, sabar. tenang. Jadi kalau di dunia boleh gitu, di surga boleh gitu? Iya. Boleh lah. Apa bedanya Emang surgamu dengan dunia? Enggak enggak pikiran ke situ. Selamat dari neraka pun aku udah bersyukur. Ya kan? Enggak mikir Selamat. aku untuk Oke. selangkangan-selangkangan kayak gitu. Kalau kamu mengatakan selamat dari neraka, satu orang deh yang udah pernah diselamatkan Allah dari neraka. Saya masuk Islam. Enggak perlu Kak, enggak perlu. Enggak perlu. Enggak, saya tanya, ini dasar kamu mempercayai kamu nanti diselamatkan sama Allah. Satu dulu dong contohnya, bukti nyata Betul. loh. Kalau belum ada yang selamat, jangan percaya. Neraka, ya enggak aku jelaskan ya, neraka dan surga itu belum ada yang menghuni, belum ada penghuninya. Nah, Loh, sekarang masih di alam bazar. Ya di alam berarti kan kubur. tadi kamu Nah, ngomong mereka sabar itu ya. di dalam kubur. Berarti kamu dari tadi ngomong neraka, surga, itu cuman konsep. Astagfirullah, beriman pada konsep ceritanya. Rugi dong. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rugi banget ya lu beriman kepada Konsep. rugi iya kalau bener, kalau kagak dah. Kak, tadi dia murtad tak menipu Kak. Di Al-Qur'an nggak bilang 100 boleh. Ngarang dia. Aku ada ayatnya Gak nih. apa, dia kan bikin Qurannya murtad. sendiri. Loh, ini ada ayatnya, Bro. Ini harus syahadat ulang nih. Mana? Nih, tunjukin dulu ya. Waduh, udah murtad lo. Kasih tak? Nah, tadi si Bro bilang katanya boleh 100 ya, Bro ya, betul ya? Oke, kita lihat ya apakah dia akan syahadat ulang. Di An-Nisa ya, ayat yang ketiga. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan atau lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Nih, syahadat ulang lu. Botol banget. Woi. Qurannya yang versi dia, bro. Oh, coba mana? Kan Quran ada banyak versi. Oh iya. Coba tanya dulu, Quranmu yang versi apa, bro? Hafs, Wars, Kulun, atau yang lain-lain tuh? Waduh. Ya kan kita nggak menutup kemungkinan kan dia tahu-tahu pakai versi yang Kulun ya, mungkin lain. Coba, bro, Qurannya versi yang mana ya sayangnya? Yuk jawab yuk. Dengar. Mana 100 mana? Dengar. Apa lu? Coba. Musa dari mana? Lah, lu tadi Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak minta 2 itu belum ada apa. Nabi Daud Islam. Tadi pertanyaan saya kan dalam iman Islam kan baru dapat 7. Kalau Daud istrinya 100, Iya Sulaiman dong istrinya jelas Nabi 1000. Daud. Iya dong jelas Apa? Nabi Daud.
Kapan dia syahadat? Lu harus buktiin Nabi Nabi Daud itu Islam, bukan Islam. Kristen ajaran setan Kristen tuh. Buktiin. Oke, buktiin dong Daud itu Islam. Ayo. Iya, Buktiin. Islam itu ajaran yang benar, kalau Kristen ajaran sesat. Gue juga bisa nulis di sini. Fir'aun Muslim. Kasih tunjuk, kasih tunjuk. Nah ini baru the real Muslim. Apa ya emang? Fir'aun itu Muslim. Kalau Daud itu coba dalilnya dulu. Emangnya Firaun Muslim Pak? Emang iya? Muslim. Masa sih? Ah nggak percaya gua. Coba buka. Sama kayak si KRL. Udah gua buka nih. Ya, di surah Yunus ya. Coba kau baca itu, kau baca itu, coba baca. Iya nih, gua baca ini. Coba baca. Hanya Udah, kau itu umat buta huruf diam aja bro. Kau jangan menghina nabimu. Sekarang saya tanya, kamu nyuruh si Faslap ini baca. Sekarang saya tanya, nabimu bisa nggak itu baca Arab? Saya tanya, itu nabimu bisa nggak bacanya? Buta huruf kau. Gitu dong. Jangan gitu dong. Kamu ini mempermalukan nabimu. Jangan ya udah, gitu. makasih hadis apa ini nih? Ada hadis nih, mau dulu. Bacain. Oke, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi Laut Merah, lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir mati tenggelam, dia bersyahadat, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang apa teman-teman di bawah? Muslim. Ini Islam pertama nih Firaun nih. Ini sobat muslimku Firaun. Bukan Islam pertama itu enggak. Islam pertama itu Muhammad bro. Dia mau ceritanya mau nyari aturan tapi bodoh ya kan. Ini dia gue kasih tahu sebelum Firaun itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Buktiin dulu Daud agama Islam. Ayo, itu aja, gak usah jauh-jauh. Kan itu pertanyaan. Kau itu bodoh Agatha. Ya nggak apa-apa, memang saya bodoh. Ya saya bodoh minimal ya. Nabimu juga bisa baca dong. Bodoh. Pantas kau penyembah manusia karena kau bodoh. Kalau kau nggak bodoh, kau nggak akan menyembah mayat disembah bodoh. Ya, mana buktinya? Siap. Mana buktinya? Daud itu agama Islam. Jawab dulu dong. Yesus tuh nggak bisa apa? Gini ya, orang pintar bro, di mana-mana orang pintar itu mendanggapi lawan bicaranya, itu orang pintar. Jangan kayak anjing dong. Saya nyuruh makan dia gonggong, jangan. Penyembah mayat. Buktiin aja lah pakai data tak ya? Penyembah mayat. Harus kasih data memang ya. Kita buktikan siapa yang bodoh ya teman-teman ya. Penyembah mayat. Bodoh kalian ini penyembah mayat. Kita buktikan di hadis selesai. Sabar, Paslap, diam dulu Paslap. Bang, tolong ya, kalau Islam itu akhlaknya nomor 1 ya. Anda kalau teriak-teriak itu nampak kali Islamnya kayak nggak diajar. Nggak bisa. Iya, kalau nggak bisa turun aja, Bang. Kalau nggak bisa turun aja, nggak ada yang nyerang pribadi di sini, Bang. Ya, sabar. Anda nunjukin banget, Anda itu ajarannya Nabi Muhammad. Malu bro, bukannya apa-apa. Di room saya ini bro, dipertontonkan 569 orang. Seperti apa akhlakmu? Jadi tanpa kau koar-koar seperti apa ajaran agamamu, itu tercermin dari perilakumu. Perilakumu yang suka motong orang. Jangan, juga nggak boleh gitu. Ketawa-ketawa yang nggak penting itu. Ini nampak banget ya ajaran Allahmu. Karena apa? Allahmu juga tertawa ketika 2 orang saling bunuh-bunuhan. Ngeri loh. Kau dari tadi itu tantrum, ketawa-ketawa. Ya, ini sifat Allahmu itu tercermin dari kau loh. Suka kali menertawi sesuatu yang nggak lucu. Orang bunuh-bunuhan dia ketawa. Kan bro? Tadi saya ada baca tuh tappingan di bawah stop menyembah orang bule. Itu yang ngetik siapa ya kira-kira ya? Dari kita berempat. Oh gitu. Itu nggak melecehkan ya? Bukan. Enggak, bro, tidak melecehkan. Dia gini saya jelaskan. Gimana? Coba. Yang melecehkan itu Coba. ngewek gini. Sabar. Yang melecehkan itu, Bro. Itu mengewek babu di ranjang istrinya itu melecehkan. Lanjut, Bro. Silakan, Bro. Nah, itu nggak melecehkan itu ya? Saya nanya nih ke teman-teman yang di bawah ini 600 orang. Ya, ini saya baca typingannya ya. Gini. Nih, nyampe atas jangan sok manis lah. Di bawah dia bilang ini, manusia kok disembah, bule lagi yang disembah. Emot ngakak 4 biji. Gimana nih? Oh bang, kok kalau di roomku tuh kok dan kayak pura-pura. Baca Yohanes biar paham yang saya ketik tadi. Nih dia. Manusia kok disembah, bule lagi yang disembah. Tuh, gitu. Iya kan? Kenapa, Bro? Yohanes kan berkata Mau ngapain di begitu. sini, Bro?
Saya tanya Anda Yohanes. mau ngapain di sini, bro? Ya kan saya tanya di Yohanes kan dia berkata seperti itu. Yohanes dia berkata apa? Kalau dia itu utusan, kenapa Coba disembah? dibaca. 842. Sekarang Sama saya tanya Matius. gini, bro. Eh, Kalau sebentar dulu, dia jawab dulu. diutus oleh sang Bapa, kami sembah, terus masalahmu apa? Kan saya tanya itu maksudnya kan saya tanya. Iya, Kita saya lihat tanya. di Iya. Injil Dan kalian gini kan. kitab. Tuh, coba bukakan faslab ya. Jangan menghina sesembahan Jawab orang. dulu. Nanti sesembahanmu kami hina. Oke. Ini saya jawab. Sabar. Ya. Kamu itu kenapa sibuk kali sama sesembahan orang? Kan saya Biarin jadi bertanya urusan berdasarkan Robi. Alkitab kalian tuh. Ya terus masalahmu apa kalau kami menyembah firman yang jadi manusia? Kenapa? Masalahmu di mana? Oke. Oke, kalau Anda Berarti ketemu kalian sama orang mengakui kan? Buddha, Anda sebentar. Anda kan manusia ya. Saya harap Anda udah dewasa. Berarti kalian Kalau mengakui Anda kan ketemu kalau dengan orang Buddha ya, Menyembah itu kalau kan Anda ketemu orang manusia. Buddha, madep sini ya Bang, kepalamu ini kayak kuda ya Bang ya. Ya kepalamu kuda ya. Kalau kamu ketemu orang Buddha, kamu mau ngetawainnya nggak? Yaelah sesembahannya patung gitu. Gitu Bang. Anda manusia, Anda orang Muslim. Anda nggak diboleh loh sama Allahmu mengejek sesembahan orang Bang. Itu ajaran Islam Berarti kan? kalian mengikuti agama saya. Kita lagi dalam diskusi Bang, bukan tanpa sebab. Kita adu data loh, nggak kayak kau tiba-tiba datang Nah kayak ini gitu. kan data Yohanes coba. Data apa? Data apa? Mana datamu? Coba buka datamu. Yohanes. Itu Yohanes Apa 842 sama dikatakan? Matius. Coba baca. Kurang lebih ya gitu dia itu utusan. Jika yang Tuh tahu dibaca dong, menyayangi kok Bapa, kurang berarti- lebih. Bang, Jika- iman orang jika jangan kalian dikurangi, menyayangi jangan Bapa, dilebihkan. jika kalian Boleh nggak, menyayangi Bang? Bapa, berarti Sabar. Iman orang jangan kau kurang, kau lebihkan Bang. Itu biar jadi urusan kami. Terus tiba-tiba Bang, taikmu keras gitu kalau kami menyembah firman yang diutus ke dunia ini. Itu dong. Lo masalahmu di mana, Bro? Kamu ini nggak bertoleransi sekali jadi manusia. Ya? Katanya tadi apa tadi Bang Meta statement dia? Jangan melecehkan ya? Iya, jangan melecehkan. Betul. Biasa. Kaum ini sok-sok toleran. Iya, suka lupa dia. Typing di bawah seperti apa, naik ke atas. Ini orang-orang munafik itu kayak gini, munafikun gitu. Ya? Jangan gitu ya Bang ya, malu loh. Masa harus orang Kristen yang ngajarin Anda etika? Anda orang Islam diajarin orang Kristen. Malu. Ya, pantas mukanya kuda. Ya, besok-besok jangan gitu ya Bang ya. Bikin malu sama Tuhanmu. Bikin malu Tuhanmu, bikin malu agamamu, bikin malu keluargamu. Kok sibuk kau sama sesembahan orang? Apakah Allah mau mengajarkan untuk sibuk gitu, mengkoreksi apa agama orang gitu? Kau sibuk aja koreksi agamamu, Bro. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Agatha of Palermo. Agatha of Palermo. Ya, silakan Pak. Iya. Ini Kristen atau Islam nih? Kristen lah. Kristen apa Najis ya? itu lah disebut Islam. Najis apa najis itu? Iya, jijik. Najis. Pak. Oh, jijik. Kristen apa ya kalau boleh tahu? Katolik, Protestan, Ortodok? Ortodok ya. Diskusi mau diskusi apa debat ini ya? Diskusi saja ya sebelumnya ya, karena saya Kalau orang belum Kristen tahu. itu disuruh berapologetika. Kalau orang Islam kan disuruh berdebat. Ortodok itu menuhankan Yesus apa tidak sih? Tuhan itu apa, Pak? Sesembahan. Sesembahan. Apa Dia menurut berkuasa nggak, Pak? menurut Ortodok apa tidak? Apa? Di Tuhan itu dalam di dalam iman Kristen itu Tuhan itu adalah gelar gelar untuk kepenguasaan. sama aja. Kalau nggak kuasa kan nggak disembah. Memangnya Iya. Allah punya kuasa apa, Pak, sampai disembah? Banyak penciptaan langit dan bumi dan kamu juga. Oh, itu kan wahyu umum ya. Semua Tuhan di dunia ini juga ngaku itu, Pak. Yang spesifik, Pak, yang Allah lakukan gitu, yang Allah buktikan dia berkuasa dari abad 7 sejak dia diperkenalan Muhammad sampai sekarang. Apa kira-kira kuasanya sehingga dia layak disembah? Nah, sehingga dia layak disembah ya. Oke. Di Al-Quran dijelaskan bahwasanya ada sungai di bawah lautan atau ada api di bawah lautan. Nah, sebelum Allah ada itu udah ada, Pak. Itu kan sudah menjelaskan dan terbukti Ini, sekarang. Pak. Tunggu dulu, itu kan Ini, turun Pak. Al-Quran di Oh. zaman dahulu. Terus itu kuasanya apa, Pak? Itu kan penciptaan, Pak. Tadi kan saya udah bilang, itu semua Tuhan juga mengaku sebagai pencipta alam gitu loh. Tunggu dulu, itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar adanya.
dari Sang Pencipta. Mana dalilnya di dalam Quran? Nah, yaitu barusan bahwasannya Apa di mana? Surah berapa? Coba. Quran surah berapa? Quran surah berapa? Tunggu dulu. Quran surah berapa? Silahkan. Buktikan Allahnya aja dengan yang udah ada, agak lain ya. Udah yang ada gimana maksudnya? Ini saya runtut ini. Saya runtut, jangan langsung Pak, di Quran surah berapa Pak? Biar dicek Pak. Quran surah berapa? Tadi ingat ya Faslab dia bilang ada sungai di bawah lautan ya? Betul. Ya. api, Mbak, api. Ada api di Laut. Ada api nih. Oh, ada api di laut. Oke. Dalilnya. Tunggu. Atur ayat 1 sampai 8, Mbak. Coba bukakan Faslab. Surah apa? Surah Atur ayat 1 sampai 8. Atur ini surah berapa ya? Surah berapa? Atur itu surah ke 52. Oke. Aduh. Oke, web atur. Kita lihat deh. 52. Ayat 6 deh, ayat 6 langsung itu. Coba go on cam ya. Set. Wal bahril masjur. demi lautan yang punya gelombang. Nggak ada dibilang ciptain. Dia sebutnya. Kita baca ya. Demi gunung Sinai, demi kitab yang ditulis, pada lembarannya terbuka, demi Baitul Makmur, demi atap yang ditinggikan, demi lautan yang dipanaskan. Sesungguhnya azab Tuhanmu. Mana? Itu kok ada lautan dipanaskan ya? Di dalamnya ada api. Loh, tadi bilangnya sungai dalam laut gimana? Laut dipanaskan itu gimana? Api bukan laut, bukan sungai. Tadi? Oh, itu coba baca, demi lautan yang dipanaskan. Gimana tuh dipanasin pakai apa, Pak? Di dalamnya ada api nggak? Lautan panas nggak yang ada apinya? Tadi katanya sungai dalam laut. Laut kena matahari juga panas, Pak. Bentar, saya tanyakan sekarang. Bapak kalau main ke Ancol, Pak ya, itu air laut itu panas, Pak. Kalau siang bolong, Pak, serius. Nggak perlu ada api, Pak, di Ancol itu. Panas, serius. Bisa saya jelaskan Pak? dengan dimut. Api di bawah laut itu mana? Bisa saya jelaskan tanpa dimut. Oh, coba pakai data ya, Pak. Jangan pakai hayalan gitu loh. Ya? Itu datanya ada. Di dalamnya ada api, itu kan udah jelas itu. Itu pakai terjemahan apa itu yang dibuka barusan itu? Ini nih terjemahan Quran Kemenag, Pak. Kementerian Agama mau ditolak, pindah dari Indonesia, Pak. Ini nih dari Kemenag nih. Lu nggak bisa on cam gue ya. Akses live diperlukan untuk siaran live video. Anda dapat Ini Islamnya kok pada botol semua sih, tak yang naik. Mana mungkin lah pinter banget. Tapi di situ katanya gelombang, Bang. Aku lihat terjemahan di itu. Terjemahan di mana itu? Gak jelas. Bang. Terjemahannya lain-lain sih, Pak. Nih ya, tengok ya. Bukan lain-lain, itu mungkin terjemahan dari kamu sendiri. Oh, berarti Al-Quran itu beda-beda ya isinya? Bukan beda-beda. Isinya tetap sama. Kadang orang-orang seperti kamu itu yang menerjemahkan. Loh, itu Qurano itu Kemenag itu. Mana Qurano itu Kemenag itu Qurano itu. Qurano. Mana? Itu Qurano. Qurano di mana? Itu bukan Quran. Itu Qurano, Bot. Qurano. Duh, sayang saya nggak bisa ini share screen ya. Kok lain-lain ya? Itu tadi gelombang ya. Coba saya baca di Quran yang bener ya. Beda-beda ya, Bang ya? Tergantung redaksinya dari mana. Kalau redaksinya dari Anda pakai Paulus, Quran ya versi iya. apa sih? Anda pakai Quran apa sih? Saya pakai Quran itu Qurano. Ini coba ya Quran yang ini ya, cetak ya. Masa zaman Beda-beda dulu itu sih. Gue siapa pakai yang tahu zaman dulu itu di lautan ada api? gue pakai apa namanya? Quran.com ya. Demi lautan yang bergelombang. Tahun 1400 Iya, tahun bergelombang. silam. Tadi itu Iya. gelombang. Nih, kalau nggak percaya nih ya. Nih, Quran.com. Nah, ini juga gitu di dalam Quran cetak ya. Ini lautan yang penuh gelombang. Yang mana Iya. sih, Bang?
Redaksinya dari mana dulu itu? Ya mana gue tahu beda-beda kok. Itu Quran siapa kok? Saya pakai ini loh. Nih. Redaksinya, tengok redaksinya Bu. Redaksi itu apa sih? Ya banyak kali gayamu redaksi. Loh, redaksinya dia dulu, coba liatin ke saya redaksinya. Apa redaksi? Redaksi itu apa? Nah ya, kalau percaya tuh apa ya? Lihat apa ya? Nih, Quran.com. Saya klik ya, cepet. Sama itu sama Quranku, belum bang. Saya tutup sama. Sama. Ya udah. Apa itu gelombang? Keluar dong. Yang dilihat. Demi lautannya penuh gelombang, udah dibilang. Iya, Quran.com yang dilihat kan? Barusan gimana? Yang dilihat pertama gimana? Ya berarti beda-beda lah Quranmu gitu aja simpel. Terjemahannya beda-beda. Ayatnya tetap apa enggak? Ayatnya tetap apa enggak? Tetap atur ayat 6 tuh. Wal bahril masjur. Wal bahril masjur tuh. Nah iya itu tetap sama kan, jadi cuma terjemahannya. Makanya ada redaksi dari kafir dan ada dari redaksi terjemahan dari benar-benar Islam gitu. Al-Quranmu yang nggak jelas kok kau mau macam-macam. Tanya kamu kalau dibicarain Bible nanti kejang-kejang ada berapa versi itu. Kamu ngomong Bible, kitabmu itu lo nggak jelas, gelombang Nanti kamu kalau ngomong Bible nanti kejang-kejang. Nih. Revisi udah berapa ribu revisi itu. 6 kan? Nih bang, baca bang. Nih Quran nih, Quran. Nih. Redaksinya dari mana dulu? Saya nggak mau langsung baca kalau redaksinya nggak jelas. Ini baca sendiri nih. Ini Allahmu ngapain ini? Demi gunung. Ngapain dia ngomong demi gunung? Berarti yang udah ada nih. Dia bersumpah apa gimana nih? Di batu. Demi lautan yang penuh gelombang loh. Kok asbabun nuzulnya dulu. Asbabun nuzulnya itu apa? Nih, Quran semua lo ditunjukin lo. Ada sebab-sebabnya semua di Al-Quran itu, nggak kayak di Bible. Saya nggak nanya sebab ini yang mana yang betul terjemahannya. Ini yang mana yang betul? Demi laut yang berapi-api atau gelombang? Demi masa, demi apa? Demi Allah, demi Rasulullah, demi apa? Demi more. Mana bang? Data lu nggak jelas bang. Saya nggak bisa skripsi aslinya. Kak, dia bilang asbabun nuzul kan? Gue pakai kitab asbabun nuzul ya. Nih. Yang apa, ada redaksi dari mana itu? Yang ada asbabun nuzulnya cuma diatur 30, sisanya nggak ada nih. Tuh. Nggak ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang 30 ada tuh. Nah, ada nih asbabun nuzulnya nih. Cuman yang lain ini redaksinya apa sih? Redaksinya dari mana? Redaksinya dari mana yang Bang? Saya nggak mau tertipu oleh oten-oten ini. Bodoh amat, bodoh. Kadang oten-oten ini dari redaksinya sendiri yang keluarin. Bang dari Play Store bang. Dari Play Store. Saya boleh nanya nggak sekarang? Suka-suka lu bang. Mau itu buktiin dulu Tuhanmu itu mana kuasanya? Layak nggak dia disebut disembah gitu? Orang dia cuma bersumpah kok demi ini terus jadi Tuhan. Apa hebatnya? Terus Yesus kuasanya itu menghidupkan orang mati. Kuasanya menghidupkan orang mati. Dia bahkan hidup sendiri. Nah ini sekarang saya tanya apa dulu kuasa Allahmu? Layak nggak dia disebut Tuhan? Ini kalau dia cuma ngomong demi lautan, demi ini, demi buatin, demi itu, demi ini. Apa faedahnya? Apa hebatnya? Bapak gimana saya Bapak itu udah minimal Allahmu itu suruh dulu bangkitkan Nabi Muhammad. Bapak menghidupkan orang mati beberapa kali itu, nggak nyembah saya Bapak kah? Mati bisa dia hidup selamanya nggak itu yang dihidupkan saya Baba? Saya tanya. Loh, hidup selamanya lah. Mana? Yang dihidupkan Yesus itu hidup selamanya. Loh, Yesus itu hidup selama-lamanya. Loh, yang dihidupkan Yesus itu hidup selamanya. Saya babanya meninggal. Saya babanya aja meninggal, masa dia ngidupin orang mati? Minimal menghidupkan dirinya sendiri. Yesusnya jelas-jelas mati. Gimana? Ya dia bangkit, kan dia bangkit. Tidak mati lagi. Di mana sekarang dia? Di surga. Mana buktinya di surga? Oh, Stefanus melihatnya. Stefanus itu siapa? Gelarnya apa? Kelebihannya apa? Mukjizatnya apa? Diakon. Stefanus itu gelarnya apa? Diakon. Kelebihannya apa Stefanus itu? Suci, dia nggak ngewek bocil 6 tahun kelebihannya. Dia nggak mengewek babu di ranjang istrinya. Dia tidak pernah memenggal kepala orang. Banyak kali kelebihannya ya. Dia tidak jual beli budak. Itu banyak lagi ya. Terus apa Prof? Dia nggak memaksa istrinya untuk nyusuin laki-laki lain. Kelebihannya banyak. Ya, mukanya nggak asam. Nggak suka bohong. Itu. Nggak besar. Karena suci itu matanya nggak merah. Suci kamu percaya? Sekarang saya tanya. Matanya nggak merah. Nah itu. Kenapa Yesus menebus dosa dengan cara yang berdosa? Dia nggak menikahi
tawanan-tawawanan perang ya. Dikawini. Itu ya. Kawini Oh, tak? dikawin. Digauli. Oh, dikawin. Digauli sampai bunting ya? Dia nggak ngajarin. Iya, sampai bunting. Ngajarin menggauli hewan kayak nabimu. Untuk mulia. Dia nanya apa enggak kok di-mute mulu. Gila. Ya. Stefanus itu siapa? Gelarnya apa? Kelebihannya Muridnya. apa? Mujizat apa? Diakon. Stefanus itu gelarnya apa? Diakon. Kelebihannya apa Stefanus itu? Suci, dia nggak ngewek bocil 6 tahun kelebihannya. Dia nggak mengewek babu di ranjang istrinya. Dia tidak pernah memenggal kepala orang. Oh, banyak kali kelebihannya ya. Dia tidak jual beli budak. Itu banyak lagi ya. Terus apa, Prof? Dia nggak memaksa istrinya untuk nyusuin laki-laki lain. Kelebihannya banyak. Ya, bapaknya nggak sam. Nggak suka bohong. Itu. Nggak besar. Karena suci itu Matanya nggak merah. Suci kamu percaya? Sekarang saya tanya, Matanya nggak merah. Nah, itu. apa Yesus Dia menebus nggak dosa dengan menikahi, cara yang bentar. berdosa? Dia nggak menikahi tawanan-tawanan perang ya. Dikawini. Itu ya. Kawini Oh, tak? dikawin. Digauli. Oh, digauli sampai bunting ya? Dia nggak ngajarin. Iya, sampai bunting. Ngajarin menggauli hewan kayak nabimu. Untuk mulia. Dia nanya apa enggak kok di-mute mulu. Gila. Ayo saya tanya, mengapa Ini dari Yesus suara- itu dari menebus suaranya dosa dengan magnet. cara yang berdosa? Minta apa tak? Ayo jawab. Prof, bentar, Prof. Ini kira-kira Stefanus ini pernah telanjang nggak pakai baju terus meluk terus nyium laki-laki lain dengan berkata inilah yang paling kuharapkan. Enggak dong. Pas lah, ini acak Emangnya- giling ya saya laki-laki ada yang kayak gini ya. Itu siap. Terbuka Emang Muhammad. bajunya. Iya, dia minta Mengapa Yesus itu menebus tahu-tahu dosa habis dengan minta cara- kisos. Sabar, habis dia minta kisos dia bilang, aku tidak pakai baju katanya. Terus dia nggak pakai baju, mendekapnya set, menciumnya, ini lagi. Langsung dibuka. Au. Oke. Ayo coba jawab, Abu Dawud kenapa Yesus 45:47 itu ya. menebus dosa dengan cara yang berdosa? Saya bacakan ya. Saat dia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk Nabi bisa mengkisos. lambung pakai kayu. Wih, Ih, seru. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi lantas melepas bajunya, namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau, seraya berkata, wahai Rasulullah, iki mochi. Itu udah ya. Udah apa belum ngomongnya? Udah apa belum ngomongnya? Coba. Udah apa belum ngomongnya? Ngomongnya udah apa belum? Parah bener ya. Belum. Sekarang Itu gantian saya orangnya yang nanya, gantian orang saya yang nanya. aslinya laki-laki tadi itu ngomongnya sesungguhnya ini yang aku idam-idamkan katanya gitu. Udah apa belum ngomongnya? Ya Allah, aku udah say gitu. Kalau udah, saya mau bertanya nih. Nggak ditanggapin. Mengapa Yesus itu menebus dosa dengan cara yang berdosa? Pembunuhan itu dosa besar. Dalil. Yo, Yesusnya disalib apa kagak? Siapa yang nyalib Yesus? Orang-orang Romawi. Nah. Jelas apa enggak? Lu yakin apa enggak? Ingat Lu statementmu meyakini ya. apa enggak? Kenapa? Oke, ingat statementmu tadi apa? Coba ulang lagi statementmu apa? Mengapa Kenapa Yesus Yesus itu menebus dosa dengan cara yang berdosa? Di mana Yesus menebus dosa? Aku baru dengar loh Yesus menebus dosa dengan cara berdosa. Disalib Maksudnya itu untuk gimana apa tuh? ya? Coba, saya mau tahu dulu. Yesus menebus dosa dengan cara berdosa. Yang berdosa ini siapa? Makanya, dari mana itu? Ayatnya mana? Loh, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dapat Kayak kita dari tadi mana? dong. Caranya berdosa kan? Caranya berdosa apa enggak? Saya tanya, di mana dalilnya Yesus menebus dosa? Dalilnya Mana? dulu dong. Bingung, Cari. bingung. Loh, Cari. Yesus itu disalib. Apa tujuan Yesus disalib? Loh, Betul. narasimu tadi pertanggungjawabkan. Jawab dulu dong. Jawab dulu. Lo. Jawab dulu. Tujuan Yesus disalib itu apa? Jawab dulu. Jawab dulu. Tujuan Yesus disalib itu untuk apa? Iya, jawab dulu. Narasimu tadi pertanggungjawabkan. Narasimu tadi loh. Kok kamu udah bernarasi, udah menyimpulkan, terus baru sekarang bertanya itu gimana itu ceritanya? Loh, Yesus disalib itu tujuannya apa? Ya, tadi Yesus narasimu dibunuh. tanggung jawab dulu, Yesus dibunuh dan- tujuannya apa? coba itu dulu. Dari mana kamu dapat statement? menghidupkan orang mati, Yesus tapi menebus Yesusnya dosa. dibunuh.
Nih, jangan gini lah. Anda biar kelihatan nggak goblok gitu. Tanggepin dong. Ya Di iya. mana? Saya Tadi kan Anda tanya. Ini Bang, orang kalau udah nuduh itu dipertanggungjawabkan. Tadi kau nuduh Yesus menebus dosa. Dalilnya mana? Dalilnya mana Yesus menebus dosa? Saya mau tahu dulu. Tujuannya Bukan cara Yesus disalib berdosa. itu apa? Di mana Makanya dalilnya? sebelum saya menunjukkan dalilnya, tujuan Yesus disalib itu Ada, cari googling. Murahan sekali kau. Kau bertanya sesuatu yang kau tidak tahu pertanyaanmu. Minimal kau punya pertanyaan yang nggak aneh. Hah? Norak tau nggak? Yesus menebus dosa. Mana dalilnya tayo? Tapi lucu tadi ya, Bro ya. Inilah yang paling kuharapkan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Jadi dalam sebuah video ini ditayangkan oleh rekan kita Apologetik Kristen dan memutar beberapa debat berlangsung, diskusi berlangsung antara Apologetik Kristen dan juga polemikus Muslim, Ustadz Suma dan lain sebagainya. Nah teman-teman, perlu kita garis bawahi, berapologetika itu merupakan perintah Tuhan, mempertanggungjawabkan iman kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kita. Itu jelas dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus ya. Jelas dikatakan di sana, siap sedia memberikan pertanggungjawaban ya. Jadi bukan tugas pendeta, bukan tugas apologetik, tapi bukan tugas orang-orang yang bergabung dalam apologetik maksudnya, tapi tugas setiap orang percaya untuk memberi pertanggungan jawab terhadap iman, terhadap orang-orang yang menuduh Alkitab kita teman-teman. Bahkan di zaman ini memang sungguh sangat direpotkan dalam hal begini. Kita temukan ada banyak para polemikus dan para ustadz yang lebih sibuk membahas Alkitab tentang kekristenan dibandingkan Al-Quran dan hadis ataupun agamanya mereka. Ini sangat repot karena apa? Mereka tidak ahli tapi justru dijuluki mereka ahli di bidang Alkitab. Kan ini keliru sekali. Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan bagi para kaum muslim ketika disematkan kepada para ustadz dan para polemikus mualaf tentang kristologi, ahli kitab, ahli Bible dan lain sebagainya. Mereka masih kok percaya begitu ya. Harusnya itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang belajar Alkitab, bukan kepada mereka ustadz yang tidak mengerti sama sekali soal Alkitab. Nah teman-teman, kalau kita mendengar debat tadi atau di dalamnya itu ya sungguh sangat seru ya. Itu kalau tidak salah pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh karena debat atau dikira menyinggung Islam, tapi sudah bebas dan akhirnya debat kembali. Teman-teman, mari kita bentengi iman kita, itu aja pesannya. Mari kita bentengi iman kita, belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak mengerti, kau jangan tanya kepada orang yang nggak belajar, tanya kepada pendeta. Atau kalau kau tidak puas bertanya kepada pendetamu, tanya kepada pendeta lain. Kalau tidak puas, cari terus-menerus sampai engkau tahu bagaimana Alkitab kita itu. Karena kayak manapun ceritanya, hanya orang yang tidak baca Alkitab atau hanya numpang datang ke gereja melayani tapi tanpa mengenal Alkitab, Yesus Kristus secara pribadi, mereka tidak mengerti Alkitab, maka mereka akan meninggalkan iman mereka. Coba kalau mereka mengalami kasih Kristus, isi dari Alkitab itu di dalam hidup mereka, pasti mereka tidak akan pernah meninggalkan itu. Maka teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru, bahwa pantaslah kamu mualaf katanya kepada salah satu ustadz dalam debat tersebut karena kamu tidak mengerti dasar-dasar kekristenan. Ya wajar memang kalau banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman, kalau perkara-perkara dasar-dasar iman tentang perkawinan, tentang pernikahan dan lain sebagainya, atau pengalamannya bersama Tuhan juga kurang, itu justru menimbulkan polemik diri sehingga mereka boleh meninggalkan iman itu ya. Tapi dari sini teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita, di saat gencar-gencarnya mereka membahas Alkitab dengan menafsirkan secara miring, palsu, menuduh Alkitab palsu dan lain sebagainya, justru di saat yang sama kita harus belajar sungguh-sungguh, karena Alkitab itu terbukti dengan sejarah, pelaku sejarah bersamaan dengan sejarah ya. Bahkan bukan hanya orang Kristen yang menuliskan tentang kisah Injil yang sejati itu, berarti bicara tentang Yesus, tetapi juga orang yang non-Kristen sedang menulis jadi sejarah yang sangat akurat teman-teman. Pantas untuk dipercaya dan diyakini, bukan hanya modal percaya tanpa tak bisa dipertanyakan seperti iman rekan-rekan yang lainnya. Tidak boleh tanya, kalau ditanya nanti malah kacau ya. Oke teman-teman, saya hanya berharap teman-teman boleh setia kepada Injil, setia belajar, setia mendengar, tidak mengerti nanya, supaya dapat diluruskan dan dibangun iman kita di atas dasar yang benar, yaitu Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Semoga damai sejahtera dan kasih Kristus memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share.
Salam damai, kiranya Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita dari segala dosa di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.